Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Di pinggiran Beast City, ada urat batu roh peri. Sing Daorong dan orang-orangnya telah tiba di sini dan menempatkan lapisan penjaga di sekitar tambang. Selama seseorang mendekat, dia akan segera mengetahuinya. Melihat batu roh peri yang bersinar di pembuluh darahnya, mata Sing Daorong penuh dengan kegembiraan. Menjadi kaya, menjadi kaya. Hahaha, sekarang mari kita lihat bagaimana Qiu Wanxing bertarung denganku. Sing Daorong tidak bisa mengendalikannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Jenderal Sing, lebih baik jangan terlalu senang terlalu dini. Rumah Qiu pasti telah mengirim orang ke sini. Sekarang kita harus memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. Chen Ping mengingatkan Sing Daorong. Ya, kamu, Qiu Wanxing, harus disingkirkan sekarang. Jika dia mengambil alih tambang batu roh peri, maka seluruh kota binatang akan menjadi miliknya. Sing Daorong mengangguk dan berkata, Jenderal Sing, saya ingin tahu siapa yang lebih baik antara Anda dan Qiu Wanxing. Chen Ping bertanya, kami berdua sama-sama cocok, tapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Kata Sing Daorong, dalam hal ini, Jenderal Sing akan memimpin orang-orangnya untuk menjaga Vena tersebut, dan saya akan memimpin orang-orangnya untuk menambang di sini. Jika kecepatan penambangan cukup cepat, Vena ini Mungekain akan ditambang dalam beberapa hari. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, Vena batu roh peri ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, Vena besar telah ditambang sejak lama. Hanya Vena kecil seperti itu yang dapat disembunyikan dan ditemukan selama bertahun-tahun. Oke, Sing Daorong mengangguk dan berkata kepada Bai Cheng, baik Heng, kamu memimpin orang untuk mengikuti Chen Ping untuk menambang Ge batu peri. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, kamu tidak peduli. Jadilah milikku dengan tenang. Iya, Bai Cheng mengangguk dan berkata, setelah penjelasannya, Sing Daorong meminta Chen Ping untuk memimpin Bai Cheng dan yang lainnya ke tambang, sementara dia memimpin orang-orangnya untuk menjaga puncak gunung untuk mencegah serangan mendadak Qiu Wanxing. Tepat setelah Sing Daorong membuat pengaturan, dia merasakan seluruh bukit sedikit bergetar. Segera setelah itu, ratusan orang yang padat datang dengan kekuatan yang besar, dan pemimpinnya tidak lain adalah Qiu Wanxing. Ketika Sing Daorong melihat ini, dia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan barisan pertempuran. Qiu Wanxing berjalan ke puncak gunung dan berhenti, menatap Sing Daorong dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Sing Daorong, apa yang kamu lakukan di sini? Qiu Wanxing berkata dengan sadar. Sing Daorong memandang Qiu Wanxing, yang dengan sadar mengajukan pertanyaan, dan tiba-tiba berkata dengan marah, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Apakah puncak bukit ini milikmu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Sing Daorong langsung menyerang Qiu Wanxing. Qiu Wanxing tertegun dan kemudian menjadi marah. Sing Daorong, apakah kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Biar ku beritahu, ada urat batu roh peri di sini, yang ditemukan oleh anakku. Sekarang anakku telah terbunuh. Ku dengar tamumu dari Sing Mansioen lah yang melakukannya. Aku menyarankanmu untuk menyerahkannya dan keluar dari tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Qiu Wanxing meraung keras, suaranya seperti bel, menembus ratusan mil. Ketika Sing Daorong mendengar ini, seringai muncul di bibirnya, dan matanya menunjukkan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia sedang mengejek ketidaktahuan dan kesombongan Qiu Wanxing. Qiu Wanxing, anakmu tidak pandai belajar dan keterampilannya lebih rendah dari yang lain. Dia pantas mati. Bagaimana saya, tamu dari Sing Mansion, bisa dikritik begitu saja oleh orang yang tidak kompeten seperti Anda? Adapun urat batu roh peri, segala sesuatu di dunia dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya.
Siapapun yang menemukannya adalah milik siapapun yang menemukannya. Apakah menurut Anda Sing Mansion kita adalah kesemek lembut yang dapat dimanipulasi oleh orang lain? Sing Daorong sama sekali tidak takut pada Qiu Wanxing. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, janggutnya berdiri tegak, dan matanya melebar, seperti singa yang akan menjadi marah, memancarkan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Sing Daorong, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku ingin kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Qiuku. Aura di tubuh Qiu Wanxing mulai meledak, dan seluruh gunung langsung diselimuti aura yang menakutkan. Sing Daorong mencibir, dan tombak muncul di tangannya. Dengan lembaian tombak, angin tiba-tiba melonjak, dan udara di sekitarnya tampak mengeras. Aura kuat terpancar darinya, menindas semua orang di sekitarnya seperti gunung. Sing Daorong mencibir, jika Anda ingin membunuh jenderal saya, Sing Ge Daorong, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Mari kita akhiri hari ini. Setelah melihat ini, pasukan di kedua sisi mundur, meninggalkan medan perang yang kosong. Sing Daorong dan Qiu Wanxing saling memandang, dengan niat bertarung yang membara di mata mereka, seolah ingin melahap satu sama lain. Ayo, kita akhiri hari ini. Qiu Wanxing mengeluarkan raungan pelan, dan dia bangkit seperti seekor harimau yang turun dari gunung, langsung menuju ke arah Sing Daorong. Dia mengepalkan kedua tangannya, dan tinju itu dibungkus dengan seenki yang keras, seperti dua sambaran petir, menembus langit dan mengenai dada Sing Daorong. Sing Daorong mendengus dingin, dan bukannya mundur, dia malah maju, tombaknya seperti naga, langsung menuju ke organ vital Qiu Wanxing. Tubuhnya fleksibel dan dia bergerak mengelilingi medan perang seperti seekor naga. Tombak itu tampak hidup di tangannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, mengarah langsung ke tenggorokan, jantung, dan tempat fatal lainnya. Keduanya bentrok seketika, bayangan senjata dan tinju mereka saling terkait dengan angin, menyebabkan batu beterbangan dan debu beterbangan. Setiap gerakan penuh dengan kekuatan dan ketera empilan, seolah-olah akan meratakan seluruh gunung. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, seperti dua sambaran petir, menyilaukan dan sulit ditangkap. Boom! Terdengar suara keras, dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Tanah terguncang oleh kekuatan mereka dan retak, seolah-olah bumi berguncang. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Kekuatan semacam ini jarang terjadi di dunia. Mereka mundur satu demi satu, takut terlibat dalam pertempuran yang mengerikan ini. Qiu Wanxing meraung dengan marah, energi seluruh tubuhnya mendidih, dan dengan suara angin kencang dan guntur yang membungkus tinjunya, dia bergegas menuju Sing Daorong lagi. Setiap pukulannya sepertinya membawa kekuatan langit dan bumi, mengenai tombak Sing Daorong dengan suara yang memekakkan telinga. Sing Daorong juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia menarikan tombaknya, ujung tombaknya bersinar dengan cahaya dingin, seperti naga perak yang terbang di udara. Pertarungan keduanya pun semakin sengit, dengan jurus-jurus mematikan dan jurus-jurus yang mengejutkan. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang melompat ke langit dan terkadang menyelam ke tanah, seolah-olah sedang melakukan tarian antara hidup dan mati. Langit tertutup awan gelap dan guntur menderu, seolah-olah langit dan bumi pun terguncang oleh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sing Daorong tiba-tiba berteriak keras, dan tombak itu membuat lintasan terang di udara, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, langsung mengenai kepala Qiu Wanxing. Qiu Wanxing mendengus dingin, berbalik ke satu sisi, dan menghindari pukulan itu. Namun, tombak Sing Daorong berputar di udara seolah-olah memiliki spiritualitas, dan menusuk pinggang Qiu Wanxing lagi. Qiu Wanxing menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menghindar, tetapi ujung tombaknya masih menembus pakaiannya,
meninggalkan luka yang dalam. Dia meraung dengan marah, mengubah tangannya menjadi cakar, dan mencakar dada Sing Daorong, mencoba menekan lawannya dengan kenggulan pertarungan jarak dekat. Sing Daorong mendengus dingin, melompat mundur, dan menghindari serangan Qiu Wanxing. Dia menggoyangkan tombaknya, dan ujung tombaknya menembus Qiu Wanxing seperti tetesan air hujan. Setiap tembakan tepat dan cepat, seolah-olah akan menembus tubuh Qiu Wanxing menjadi saringan. Tak mau kalah, Qiu Wanxing menarikan tangannya, membentuk penghalang energi sejati, mencoba menahan serangan Sing Daorong. Namun, tombak Sing Daorong seperti cahaya fajar, menembus lapisan penghalang dan mendekati organ vital Qiu Wanxing. Keduanya bolak-balik, bertarung tanpa henti, dan seluruh dunia tampak berubah warna. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang saling berpapasan, terkadang bertarung berdampingan, seolah-olah sedang terlibat dalam pertarungan diam-diam. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dan fluktuasi energi spiritual melonjak seperti gelombang laut, menutupi seluruh gunung. Para prajurit di sekitarnya mundur karena takut terpengaruh oleh kekuatan ini. Akhirnya, setelah terjadi tabrakan yang dahsyat, keduanya terbang pada saat yang bersamaan, terjatuh dengan keras ke tanah, muntah darah, dan jelas terluka parah. Tubuh mereka meluncur di tanah agak jauh sebelum akhirnya berhenti. Sing Daorong berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih bertekad. Sing Daorong mencibir dan berkata, "Qiu Wanxing, kamu kejam hari ini, tapi tidak ada dari kami yang menang. Pertempuran ini hanya hasil imbang sementara." Qiu Wanxing juga berdiri dengan terhuyung-huyung, wajahnya sepucat kertas, dan ada darah di sudut mulutnya, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, pertarungan ini adalah pertarungan yang bagus antara satu sama lain. Tapi masalah urat batu roh peri pasti tidak akan berhenti di sini. Pertarungan di antara kita baru saja dimulai." Keduanya saling memandang, dengan kemarahan yang mendalam di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun pertarungan ini telah berakhir, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan dendam di antara mereka tidak dapat diselesaikan dalam pertempuran ini. Melihat hal ini, para prajurit di sekitarnya melangkah maju satu demi satu untuk membantu jenderal mereka. Ratusan tentara di kedua sisi saling memandang dengan bermusuhan, dan seluruh puncak gunung diselimuti oleh suasana yang dingin. Sing Daorong dan Qiu Wanxing keduanya mundur. Mereka ingin tentara mereka mulai bertempur. Lagi pula, tak satu pun dari mereka bisa melepaskan urat batu roh peri ini. Karena mereka mendapat hasil imbang, biarkan prajurit mereka bertarung untuk mendapatkan keunggulan. Tepat ketika para prajurit di kedua sisi sedang berperang satu sama lain dan suasana begitu tegang hingga hampir membeku, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, memecah keheningan. "Tunggu!" Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa Chen Ping telah muncul di beberapa titik. Wajahnya tenang, tetapi matanya menunjukkan tekad yang tidak boleh diremehkan. Dia berjalan langsung ke garis depan konfrontasi antara kedua pasukan, menatap langsung ke arah Qiu Wanxing, dan berbicara dengan nada tenang namun nyaring. "Qiu Wanxing, aku membunuh kedua putramu." Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur di tanah, mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Qiu Wanxing langsung memerah dan dia menatap Chen Ping, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. "Apa katamu? Apakah kamu membunuh anakku?" Suara Qiu Wanxing menjadi serak karena amarah, dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan udara di sekitarnya sepertinya terdistorsi oleh amarah ini. Ekspresi Chen Ping tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang, "Ya, ini aku." Dia mencoba merampok pembuluh darah batu roh peri, dan dia pantas disalahkan. Qiu Wanxing tertawa dengan marah, dan matanya menyapu Chen Ping. Dia menemukan bahwa Chen Ping hanyalah seorang praktisi alam Mahayana tingkat pertama, dan kemarahannya menjadi lebih besar. "Kamu baru berada di alam Mahayana tingkat pertama, tetapi kamu berani berbicara omong kosong di depanku."
Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh anakku di surga. Saat dia mengatakan itu, Qiu Wanxing bergoyang dan hendak bergegas menuju Chen Ping. Namun, pada saat ini, Xing Daorong melangkah maju dan memblokir Chen Ping. Qiu Wanxing, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Ada tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara Xing Daorong, dan dia diam-diam mengepalkan tombak di tangannya, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Namun, Chen Ping tersenyum pada Jenderal Xing dan berkata, "Jenderal Xing, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya masih percaya diri dalam menghadapi biksu Mahayana tingkat 8 yang terluka." Mendengar ini, Xing Daorong sedikit terkejut, lalu mengangguk dan menyingkir. Dia tahu betul bahwa Chen Ping adalah orang yang sangat tertutup. Karena Chen Ping sangat percaya diri, dia tentu saja tidak perlu mengatakan apapun. Ketika Qiu Wanxing melihat ini, dia menjadi semakin marah. Oke. Coba saya lihat hari ini trik apa yang bisa Anda, anak alam Mahayana tingkat pertama, lakukan. Sebelum dia selesai berbicara, Qiu Wanxing seperti kuda liar yang berlari liar, bergegas menuju Chen Ping dengan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh.